Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bertemu dengan kami bertiga, bersama saya Budi Ari, bersama guru saya Al Ustadz Abdul Muti, dan bersama kawan saya yang selalu setia menemani saya, Guru Mirzad. Alhamdulillah guru, kabarnya sehat guru ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Guru Mirzad. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai ini, saya pokoknya akan selalu coba menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fastabiqul khairat, yang mana berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan ingat mengingatkan adalah salah satu kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin guru. Hari ini sore saya mau bahas ini bertiga ini dengan guru, dengan Guru Mirzad, hidayah ini, tentang hidayah ini guru. Ini menarik sekali guru. Menurut saya sering kita mendengar guru, apa kata itu hidayah itu. Sebenarnya hidayah itu seperti apa sih guru? Yang menurut penjelasan dari guru ini, hidayah yang sebenarnya itu seperti apa? Fadol guru. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah wasbirillah haula quwwata illa billah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alihi. Para pemirsa, penonton semua yang menyaksikan video santai ini, Ya. kita santuy. Santuy, Ya, santuy, ya. santuy. Ya. Candaan anak-anak jamaah, ya. Insyaallah. Candaan yang bermanfaat, insyaallah. Amin. Sebelum saya menjawab pertanyaan Guru Budi tentang hidayah itu apa, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila jawaban saya nanti kurang memuaskan dan kurang pas dan kurang detail, karena yang pertama keterbatasannya ilmu saya yang saya miliki tentang jawaban pertanyaan Guru Budi tentang hidayah. Sedikit saja, mungkin ini sepengetahuan saya dan juga sering saya dengar-dengar dari guru-guru, ya. Hidayah itu adalah salah satu bisikan halus Allah Subhanahu wa taala yang tertanam di dalam hati seorang hamba. Jadi bisikan halus ini manfaatnya besar, ya. Dan insya Allah bisikan halus ini bisa meluas. Dan bisikan halus ini tidak datang semerta-merta. Mungkin bisa datang bisikan halus ini tentang kebaikan karena kita pernah berbuat baik, walaupun sebesar biji jahro sekalipun. Masya Allah. Dan itu bisa jadi wasilah, bisikan halus itu masuk dalam hati kita dan bisa menjadi hidayah bagi diri kita, ya. Dan siapapun, contoh, ini mungkin kita pernah merasakan semua, termasuk saya pribadi, bahwasannya pernah kita ini hendak melakukan hal yang tidak baik dan memang tidak baik, lalu dalam hati ini ada yang berbisik atau kita terngiang, ini tidak baik kayaknya, ini tidak bagus kayaknya, benar, ini, ya? Ini salah ini tidak benar ini tidak benar ini. Bisikan-bisikan seperti ini, inilah bisikan halus dari Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan langsung ke hati kita. Dan ini tidak datang cuma secara tiba-tiba, tidak. Mungkin dulu mulai kita akhir balik sampai saat ini pernah kita berbuat baik sebesar biji jahro pun, sekecil apapun pernah. Nah, mungkin dengan wasilah itu Allah taala juga tancapkan sedikit bisikan halus tentang hidayah kebaikan yang kita awalnya hendak berbuat tidak baik, tiba-tiba Allah taala bisikan di hati kita. Itu bisikan halus dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itu bisikan halus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin jerih payah kita dulu pernah, walaupun kita maksiat, ya, sering melakukan dosa, kesalahan, kita gunakan nikmat Allah taala untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah suatu saat kita berbuat baik, ya. Contoh berbaiknya gini. Kita singkirkan kotoran yang mengganggu di jalanan, duri, batu yang bisa menghalangi orang untuk lewat. Mungkin bisa jalan seperti itu saja. Allah taala masukkan hidayah dalam hati kita. Bisikan-bisikan halus itulah yang selama ini mungkin sepengetahuan saya, itulah hidayah, itu bisikan halus dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan. Nah, mungkin itu guru dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya. Amin, amin. Ya. Jadi mungkin secara tidak langsung guru, walaupun kita berbuat sekecil apapun, itu tetap terhitung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, berbuat kebaikan guru, ya. Kebaikan. Mungkin untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. amin. Masih Amin. di kediamannya Ustadz ini kita lagi santai-santai ngopi ya kan. Ini ada sedikit mungkin benak ini bertanya ini. Iya, Bu. iya, iya. Jadi ciri-ciri seseorang itu yang mendapat hidayah itu yang kayak gimana, Ustadz? Mohon. Menanggapi pertanyaan Guru Mirzad, kalau tadi Guru Budi tentang hidayah itu apa, sekarang ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah ini juga minta maaf ini sepengetahuan saya, ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah ini yaitu terpautnya hatinya
pikirannya, tingkah lakunya, semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang fokus aktivitasnya di dunia, ya, hanya untuk mengejar dunia saja. Karena hidayah datang, salah satu ciri-ciri orang dapat hidayah ini adalah berbaliknya. Yang aktivitasnya selama ini banyak ke dunia saja, berbalik. Nah, karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya iya, selalu hatinya terpaut untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, dia selalu melakukan amal soleh yang memang itu salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap aktivitasnya dia diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan rezekinya untuk manfaat kepada orang lain, untuk melakukan amal soleh. Nah, ini manfaat orang-orang yang tidak mampu dibantu, ya, rumah ibadah, fakir miskin dibantu. Ini salah satu orang yang diberi hidayah melalui hartanya. Ini. Kemudian hidayah, ini ada hidayah yang dia datang, memang ciri-cirinya salah satunya dia selalu ingin mengejar apa yang dia tidak tahu. Contoh, dia tidak paham tentang agama, dia kejar. Dia kejar nih. Dia hadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, dimanapun ada. Dia kejar. Kenapa? Hidayah datang dalam dirinya, dia selalu hatinya terpaut dengan ilmu. Jadi orang yang salah satu ciri-ciri mendapatkan hidayah tentang ilmu, dia tidak pernah bosan mengejar ilmu. Dia tambah terus ilmu, dia tambah terus. Jadi ciri-ciri yang paling terbesar ketika orang mendapatkan hidayah ini adalah terpautnya hatinya. Selalu ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya cuma ngejar dunia saja, sekarang berbalik arah, banyak ke akhirat, tanpa dia tinggalkan urusan duniainya. Tanpa dia tinggalkan urusan duniawinya. Dunia tetap dia kerjakan. Dia bekerja, cari nafkah untuk keluarga, untuk istrinya, ya, untuk umat, ya. Misalnya dia majelis untuk majelis, rumah ibadah untuk rumah ibadah. Dia tetap bekerja, tapi tidak pernah dia tinggalkan urusan akhiratnya. Ya, tidak pernah ditinggalkan. Itu salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, berbaliknya hatinya terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu pertanyaan Guru Mirdad tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Itu ciri-cirinya, ya. Nah, ini buat penonton di rumah ini menarik ini. Dua pertanyaan sudah tentang hidayah dijawab secara gamblang oleh Al-Ustadz Abdul Muti. Mungkin di rumah ataupun yang menonton saat ini mungkin bisa bertanya juga di dalam hati, Guru. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat hidayah itu, Guru? Mungkin Guru bisa jelaskan, fadhol, Guru. Nah, ini menarik ini. Insya Allah saya akan sedikit bahas tentang diri saya sendiri, tentang bagaimana cara mendapatkan hidayah tersebut. Ini pengalaman pribadi, karena saya tidak tahu itu hidayah atau bukan, tapi saya yakin itu hidayah. Kenapa? Karena guru-guru sering menyampaikan kepada saya, hidayah itu jangan ditunggu. Hidayah itu jangan ditunggu. Saya tunggu hidayah, baru bisa berubah, baru bisa taubat. Tidak. Hidayah itu dijemput, dicari hidayah ini. Ikhtiar. Kita ikhtiar. Jadi hidayah itu ikhtiar. Kita cari, kita jemput. Ya. Dengan cara apa? Satu, tanamkan dalam hati ini bahwasannya kita ini hidup sementara. Kita ini hidup sementara. Tidak hidup batu, tidak hidup selamanya. Pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kisah, ketika saya dulu berada di Donghua itu tidak seperti sekarang ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih titipkan kebaikan dalam diri saya. Amin, amin. Kalau ini memang suatu kebaikan. Dulu saya tidak tahu itu agama apa. Ketika ibunya hamil kembar, anak kembar saya, ya. Lalu mungkin sudah berada setiap kalau tidak salah 7 bulanan lah, udah hampir besar, ya. Itu tiba-tiba hati ini kok ingat melihat satu anak saya, si Ulan itu. Kalau beliau, anak saya ini besar ini, bertanya tentang agama kepada saya tidak tahu. Alangkah malunya saya. Alangkah malunya saya. Saat itulah kok tiba-tiba saya terpikir ingin belajar. Ingin belajar ini tapi malu. Malu kepada siapa saya belajar? Akhirnya saya punya kawan, ya. Waktu itu mereka sudah baru pertemuan 2 atau 3 kali pertemuan belajar Iqra. Belajar Iqra.
Saya coba beranikan diri bertanya dan juga beranikan diri hadir. Ya, hadir. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah ini saya sudah di hati sudah ada ini. Iya, Mudah-mudahan dengan wasilah saya beranikan diri ini, ini salah satu saya menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu saya beranikan diri ikut belajar Iqra. Alhamdulillah saya dulu belajar pertama kali bersama guru saya Al Ustadz Muhammad Ahmad Jabir bin Jainuddin. Beliau ini mondok di Jember, orang Jember, mondoknya di Pondok Pesantren Kencong. Beliau sudah meninggal dunia. Alhamdulillah saya pernah belajar sama beliau dengan kurang lebih 6 tahunan. Beliaulah salah satu wasilah pertama kali saya belajar Iqra dengan beliau, belajar Al-Quran dengan beliau ini. Dan memang saat itu saya ketika belajar pertama kali malunya luar biasa. Jadi malunya luar biasa. Kok setua ini baru belajar, belajarnya pun Iqra. Jadi belajarnya pun Iqra. Ya. Sementara anak TPA, beliau juga ngajar anak TPA. Saya ingin belajar dengan anak TPA malu. Karena sudah besar, bahkan sudah punya anak sudah nih. Tapi tidak ada di hati itu, ini namanya setan ini selalu ganggu. Tak usah belajar, itu ada terus itu. Malu orang coba lihat kamu sudah tua belajar. Ini. Akhirnya saya sharing dengan guru saya bertanya, saya dulu panggilnya Abi, bukan Ustadz. Abi, saya ini kalau ingin belajar hendak belajar ini berangkat, kok malunya luar biasa. Tetangga ini seakan-akan ngeliat saya semua. Saya kan tidak pernah pakai peci, saya bilang. Tidak pernah. Saya boleh tidak saya kalau berangkat itu usah pakai peci dulu. Nanti kalau dipakai masjid, sampai di masjid baru pakai peci. Baru pakai peci. Jadi saya tanya, boleh tidak Abi? Saya berangkat aja dulu, nanti aja baru pakai peci. Tidak apa-apa bilangnya Mas. Ayo, silakan aja. Jadi saya kadang dulu sampai di masjid baru pakai peci. Nah, itu akhirnya saya coba tanya, kayak apa sih kita ini orang-orang yang dapat hidayah? Itu katanya hidayah ini jangan ditunggu, jemput saat ini saatnya. Sampai itu jemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara belajar ini paksa diri. Karena minta maaf bisa di rumah semuanya. Suatu hal yang baik harus dipaksa. Iya, benar Ustaz. Sesuatu hal yang baik harus dipaksa. Kita mau sholat paksa, kita mau sedekah paksa, mau belajar paksa, mau hadir majelis paksa, apapun. Mau kita berjuang apa saja, mau dakwah paksa kalau itu hal yang baik. Nah, siapa tahu karena kalau tidak dipaksa hal yang baik ini, setan ini mudah pengaruh kita. Tak usah. Alhamdulillah dengan cara seperti itu saya beranikan diri datang dengan Al-Ustadz Ahmad Jabir almarhum. Terbukalah hati selalu ingin belajar. Kemudian berlanjut bertemu dengan Al-Ustadz Abdurrahim Khalil. Beliau luar biasa juga guru saya. Itu akhlaknya luar biasa beliau. Masya Allah. Kemudian beliau kenalkan saya dengan Habibana Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf, kebetulan di rumah beliau. Tapi sebelumnya saya sudah pernah tahu kalau itu habaib. Tapi tidak tahu siapa beliau, apa jurid Rasulullah itu bukan. Dan saya kembali lagi selama saya belajar dengan Ustadz Ahmad Jabir bin Jainuddin ini, saya masih suka lari kiri. Masih suka kiri nih. Kanan sudah dijalankan nih pelan-pelan. Kiri kadang-kadang ada juga. Kadang masih juga. Jadi menarik. Kadang ada juga. Jadi saya ingat betul itu. Saya pernah pesan sama Ustadz Abdurrahim. Bilang, Habib, saya panggil Habib juga. Habib, nanti kalau datang Habib Abu Bakar ke rumah pian, tolong hubungin saya. Saya ingin ada yang ingin saya tanyakan. Nah itu. Kemudian beliau tanya, apa Mas? Saya mau ganti nama. Itu nanti saya kabarin kalau ada. Tapi ya itu namanya manusia. Teman. Godaan. Ya, akhirnya kenapa singkat kisah itu? Padahal ini hidayah ini sudah saya jemput ini pelan-pelan, saya raih pelan-pelan. Tapi aktivitas saya yang tidak baik itu kadang mesti saya lakukan. Kenapa? Tanpa sepengetahuan orang di rumah, saya ini ya maklum lah kita kumpul-kumpul kan, masih suka yang namanya minum-minum apa segala macam itu masih itu. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf. Mungkin ini juga salah satu wasilah yang ketiga. Yang pertama saya ketemu dengan Ustadz Ahmad Jabir bin Jainuddin. Kemudian saya dipertemukan dengan Ustadz Abdurrahim Khalil. Dipertemukan dengan Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf. Ya, walaupun sudah itu tiga ini guru,
saya minta ganti nama. Saat itu saya keadaan tidak baik ini. Iya. Saat itu saya bertemu dengan beliau ini, Habib bukan Bija Barakaf, guru kita. Saya dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan tidak nyaman. Nah, saya minta ganti nama. Alhamdulillah. Setelah saya diganti, diberi nama Abdul Mu'ti, itu kok kayaknya nyaman. Itu berkah. Saya tanya, Habib, apa itu Abdul, apa itu Mu'ti? Abdul itu hamba Allah. Mu'ti ini yang maha memberi. Alhamdulillah, beliau doakan di atasnya. Diumumkan dengan guru saya satu, yaitu Al-Ustadz Haji Muhammad Gupron, ipar dari Ustadz Abdul Rahim Hoil. Beliau ini luar biasa, dulu ngajar tafsir, ya, tafsir di Masjid Nurul Hidayah di Donghua, di beliau. Jadi 3-4 guru ini luar biasa. Beliaulah salah satu wasilah jalan saya itu mendapatkan hidayah. Banyak sekali saya sharing ke sini, sharing 4 guru ini. Ya. Dalam kurun waktu 6 tahun ini, sampai tahun 2012, 2006 sampai 2012 inilah saya perlahan-lahan ya menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita mendapat hidayah. Kita jemput hidayah itu. Ya, kita jemput. Terus selama 6 bulan ini saya pensiun bekerja. Apakah saya berhenti? Tidak. Saya pindah ke Balikpapan. Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far guru kita mengenalkan saya kepada dulu awalnya kepada Al-Ustaz Al-Habib Muhsin bin Yahya. Kemudian seiringnya waktu di rumah Al-Habib Muhsin bin Yahya, beliau sudah almarhum. Saat itu beliau nelpon saya masih bekerja di security di Gunung Malang di Yofamat. Katanya, "Muti di mana?" "Kerja Habib." "Nanti kalau pulang langsung ke tempatnya Habib Muhsin bin Yahya." Nah, insya Allah siap. Nah, saya langsung ke sana, pulang kerja jam 11 malam, dikenalkan dengan Al-Habib Abdul Salam bin Al-Anduan. Begitu dikenalkan, kok hati ini terpaut ingin belajar. Iya, iya. Terpaut ingin belajar lagi. Jadi setiap saya bertemu dengan guru-guru, baik dari para ustadz, para habaib ini, kok langsung pingin belajar. Nah itu. Jadi saya yakin betul hidayah ini tidak boleh ditunggu, Harus tapi dijemput. dijemput. Namun sebelumnya ketika di Donghua, saya itu rajin buka masih pengajiannya Al-Habib Mundir Al-Musawa. Ya, Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Itu ketua Majelis Islam pusat Jakarta. Iya. Dan saya teringat doa beliau, dan itu saya pakai doanya. Doanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Indonesia. Doanya cuma begini. Ya Allah, pertemukan saya selalu dengan guru yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini saya gunakan sampai sekarang sampai ini. saat ini ya. Sampai saat ini. Saya selalu pakai ini doa. Ya Allah, pertemukan saya selalu dengan guru yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah hidayah ini memang tidak bisa kalau ditunggu. Dijemput ya. Saya jemput sana jemput sini. Saya cuma dikasih kabar begini, ayo ke sana. Saya datang langsung. Ya, ke rumah Habib Salam, ya, Ustaz Mujabir, ke rumah Ustaz Abdul Rahim, ya. Itu. Jadi kita jemput itu hidayah ya. Hidayah itu dijemput, bukan untuk mendapatkannya, dijemput bukan ditunggu. Iya, iya. Nah, itu mungkin itu sedikit paparan dari saya tentang bahwasanya hidayah ini jangan ditunggu, tapi dijemput. Ya, sembari kita ikhtiar, berusaha. Nah, mungkin itu saja guru jawaban singkat saya ya. Masya Allah, ini sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Abdul Muti secara jelas. Jadi buat yang sering bertanya atau sering bila diajak kebaikan menjawab saya belum dapat hidayah, ya mungkin dengan jawaban Al-Ustadz Abdul Muti ini bisa sedikit tercerahkan bahwa sebenarnya hidayah itu tidak ditunggu, melainkan dijemput. Caranya bagaimana? Ya kita harus ikhtiar. Memang segala sesuatunya itu memang harus diusahakan dan dipaksa untuk segala sesuatu yang baik. Mungkin dari paksaan ini akan melahirkan keikhlasan. Nanti kalau sudah kita mendapatkan keikhlasan, insya Allah kita akan nyaman melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan. Cukup mungkin kita ngopi dulu ini dari tadi. Ini sepertinya kopi ini. Ya. Nanti dingin ini. Ayo guru, silakan. Selama masih panas ini ada aromanya berkah ini. Mungkin kita tadi sudah ngobrol panjang lebar. Saya Masya Allah mendengar kisah dari beliau ini ya
Di hati ini ada rasa seperti apa ya? Tidak bisa diungkapkan, tapi di hati seperti bagaimana? Ya, alhamdulillah dapat pencerahan. Iya, pencerahan, tapi ya terharu ya, gimana ya, campur aduk jadi satu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini ya bisa menjadi pengingat pribadi untuk saya, untuk penonton yang ada di rumah, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas di sore hari ini ya bisa menjadi penyemangat kita untuk dalam berikhtiar mengerjakan segala sesuatu kebaikan, dan mudah-mudahan buat yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga baik-baik. Jangan sampai hidayah itu lepas, karena kalau hidayah itu lepas ya Masya Allah ya, nauzubillahi min dalik. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai ya Allah. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi pencerahan buat yang menonton, wabil khusus buat kami-kami yang ada di Waru ini, buat semua jamaah majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz atas waktunya, Guru Mijat atas waktunya. Mudah-mudahan pian-pian berdua ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki, dilancarkan segala urusannya, sehingga dapat selalu bisa membimbing kami di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, saya mau iklan dulu. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya, dari Al-Ustadz Abdul Muti, dari Guru Mirjat yang kurang berkenan di hati. Kalau ada kata-kata yang salah, itu murni datangnya dari kami bertiga. Tapi kalau ada kata-kata yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.